Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mena Meliana dari 11 MIPA DSCI nomor absen 24. Nama saya Mazenur Labiba dari kelas 11 MIPA DSCI absen 27. Nama saya Regina Rania dari kelas 11 MIPA DSCI absen 33. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bab 8 yaitu menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Ada beberapa poin yang akan kami presentasikan pada video kali ini, yaitu yang pertama, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, birrul walidain. Lalu hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Cara ulama memperlihatkan penghormatan pada gurunya. Keuntungan menghormati guru. Cara berbakti kepada orang tua. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan yang terakhir, cara berbakti kepada guru. Sebagai seorang muslim yang baik, tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, seperti yang telah Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shoghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Seorang anak harus selalu meminta doa restu kepada orang tuanya dalam setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah itu bergantung kepada restu kedua orang tuanya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, doanya akan lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi disebutkan, Ridaullahi fi ridol walidain, wa suktullahi fi suktil walidain, yang artinya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga disebutkan, An Abdillahi radhiyallahu anhu qala Sa'altun nabiyya ayul amali ahabbu ilaihi qala sholatu ala waqito qala summa ayu qala birrul walidaini qala summa ayu qala al jihadu fi sabilillah, yang artinya, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Arti birrul walidain menurut Imam An-Nawawi yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka berdua bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka.
Birrul walidain tidak hanya sekedar berbuat ihsan atau baik, tetapi juga memiliki bakti. Birrul walidain hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Berbakti kepada orang tua, yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila kedua orang tua meridhoi atas apa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan meridhoi. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Yang keempat, berbakti kepada orang tua meluaskan rezeki dan memanjangkan umur kita. Yang kelima, berbakti kepada orang tua menjadikan kita dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mendidik kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mengajarkan kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, dia adalah bekas seorang pelajar yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidik pada masa dahulu. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu. Dialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Quran Surah Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Selanjutnya, cara ulama memperlihatkan penghormatan kepada gurunya sebagai berikut. Yang pertama, mereka rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Misalnya seperti seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikuti aturan seorang dokter yang mahir. Ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan kemuliaan, serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu seorang pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan guru mereka. Selanjutnya adalah keuntungan menghormati guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dan dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Selanjutnya, cara berbakti kepada orang tua. Nah, ada banyak loh cara untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya yang pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Yang kedua, merawat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, apalagi jika orang tuanya sudah tua dan pikun. Yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuknya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedang orang tuaku membutuhkannya. Nabi menjawab, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu, karena sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baiknya usahamu. Karena itu, makanlah dari usaha anak-anakmu itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Dan yang keenam, berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Maksudnya, anak tidak boleh menyinggung perasaan orang tuanya walaupun ia telah menyakiti anaknya. Jangan sekali-kali seorang anak berbuat tidak baik atau membalas ketidakbaikan keduanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoinya hingga orang tua itu meridhoinya.
Lalu kalau orang tuanya telah meninggal, gimana? Nah, berbakti kepada orang tua itu tidak hanya kita lakukan ketika orang tua masih hidup. Berbakti kepada orang tua juga dapat kita lakukan meski orang tua telah meninggal. Dalam suatu hadis, Rasulullah pernah bersabda, ada 4 cara untuk berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Antara lain, yang pertama, mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya. Yang kedua, menempati atau melaksanakan janji keduanya. Yang ketiga, memuliakan teman-teman kedua orang tua. Dan yang keempat, bersilaturahmi yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tua. Selanjutnya yaitu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, yaitu yang pertama, merawat jenazah dengan cara memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkannya. Yang kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya, seperti utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya, atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. Yang keempat, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua orang tua. Dan yang kelima, mendoakan orang tua yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa kedua orang tua kita. Selanjutnya, cara berbakti kepada guru. Nah, ada banyak cara yang dapat dilakukan seorang siswa dalam rangka berakhlak baik kepada guru. Yang pertama, menghormati dan memuliakannya serta mengikuti nasihatnya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Yang keempat, memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Yang kelima, mengikuti sifat guru yang baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun, dan penyayang. Yang keenam, mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru. Yang ketujuh, menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Yang kedelapan, bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Hendaknya kita berusaha untuk memaafkan perlakuan kasar tersebut dan turut mendoakan keselamatan guru. Yang kesembilan, menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru, karena melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari. Yang kesepuluh, sopan ketika berhadapan dengan guru. Misalnya, duduk dengan tawadu, tenang, diam, posisi duduk sedapat mungkin berhadapan dengan guru, serta menyimak perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulangi perkataan. Yang ke-11, tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya. Yang ke-12, berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Sekian presentasi kami pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.